Halo, apa kabar? Kita bertemu kembali pada materi terakhir dari pembelajaran minggu pertama. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal sebanyak mungkin istilah yang digunakan pada dunia peternakan. Dan bukan tidak mungkin akan selalu digunakan pada saat kita berbicara tentang peternakan. Saya harap Anda sebanyak mungkin mengenal, memahami, dan menghafal istilah-istilah tersebut. Dan selalulah gunakan pada saat yang tepat. Anda dapat mencari dari berbagai referensi dan mulailah menghafal istilah-istilah tersebut. Ya. Baik, Anda harus pahami apa perbedaan dan persamaan dari istilah-istilah dalam dunia peternakan. Misalnya, ada rumpun, varietas, ternak lokal, plasma nutfah, bangsa, spesies, dan lain-lain. Masih sangat banyak istilah yang harus Anda kenali. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011 tentang sumber daya genetik hewan dan perbibitan ternak disebutkan bahwa hewan asli adalah hewan yang asal-usulnya murni berasal dari Indonesia. Hewan lokal adalah hewan asli persilangan atau introduksi yang telah beradaptasi dan berkembang biak pada lingkungannya. Hewan introduksi sendiri adalah hewan yang dimasukkan dari luar negeri, baik yang sudah atau belum terbukti dapat beradaptasi dengan lingkungan Indonesia. Dari 3 informasi tersebut, Anda harus bisa mencari contoh-contoh ternak apa saja yang masuk dalam kategori hewan asli, hewan lokal, dan hewan introduksi. Jadi, Anda belajar lebih efektif. Tidak hanya menghafal saja dari suatu pernyataan, tapi Anda mengkaitkan dengan keilmuan yang lain atau dengan materi yang lain. FAO, tahu FAO ya? Oke. Food Agriculture Organization memberikan batasan tentang hewan, termasuk ternak, adalah jenis hewan yang digunakan atau dapat digunakan untuk produksi pangan dan pertanian, serta setiap jenis dalam populasi tertentu termasuk populasi liar, rumpun asli, dan lokal yang telah ditetapkan atau belum terseleksi berdasarkan genetik, strain, breed, dan materi genetik yang telah dilestarikan, serta semua materi genetik lainnya yang diakui saat ini. Panjang ya pernyataannya. Tidak perlu Anda hafalkan satu persatu, tapi Anda mengerti temanya. Kita lanjutkan ya. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, disebutkan bahwa hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan atau udara yang masih mempunyai sifat liar yang dipelihara atau hidup bebas di habitatnya. Hewan pemeliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. Nah, dari 3 pernyataan di atas, dapat Anda mengingat kembali video sebelumnya tentang domestikasi yang pernah saya bahas. Masih ingat apa hasil dari domestikasi? Ya, hasil domestikasi adalah ternak. Seekor hewan liar setelah melalui proses penjinakan dan domestikasi, maka akan menjadi ternak yang seluruh kehidupannya bergantung pada
manusia. Dan manusia mengambil produk atau jasa yang dihasilkan oleh ternak tersebut sebagai bahan pangan atau bahan baku industri dan lain-lain. Bagaimana dengan peternak? Ada yang tahu? Peternak adalah perorangan atau kelompok yang melakukan kegiatan usaha peternakan. Kalau peternakan sendiri apa artinya? Apa bedanya dengan perusahaan peternakan? Apa bedanya peternakan, perusahaan peternakan dengan peternakan rakyat? Dengan peternakan tradisional? Coba Anda cari tahu secara mandiri ya. Rajin baca ya. Sekarang kita coba bahas tentang istilah bangsa ternak yang dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan kata breed. Bangsa adalah sekelompok hewan yang berasal usul sama dan mempunyai sifat khas yang menjadi ciri khas kelompok hewan tersebut. Dan ciri khas tersebut tidak dimiliki oleh hewan dari spesies atau jenis lain. Ada istilah lain tadi disebutkan adalah rumpun. Apa itu rumpun? Rumpun hewan yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies atau jenis yang mempunyai ciri-ciri fenotip yang khas dan dapat diturunkan pada keturunannya. Rumpun ternak adalah suatu populasi ternak yang berbeda dengan populasi lainnya dalam jenis yang sama. Ingat bahwa istilah rumpun sebelumnya dikenal dengan istilah bangsa atau breed. Jadi sekarang jelas ya, istilah bangsa adalah sama dengan rumpun. Jangan tertukar-tukar lagi. Kita pindah istilah lain, galur atau strain adalah sekelompok individu hewan dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. Berikutnya saya tampilkan sedikit contoh-contoh istilah yang umum digunakan dalam dunia peternakan. Saya harap Anda bisa mempelajari, mencari lebih banyak lagi istilah-istilah peternakan tersebut. Nah, ini yang penting. Dan sebaiknya Anda biasakan untuk menggunakan istilah tersebut saat Anda berbicara tentang hal tersebut. Sama halnya dengan Anda belajar bahasa Inggris. Bila Anda tahu bahasa Inggrisnya, mengapa tidak Anda gunakan dalam percakapan Anda? Bukan untuk tujuan menyombongkan diri, tapi Anda membiasakan diri untuk menggunakan istilah. Sebagai contoh, misalnya Anda sedang berbicara atau sedang berdiskusi atau sedang menceritakan peternakan yang Anda lihat di kampung Anda. Tentu Anda bisa sampaikan bahwa sebagian peternakan di kampung saya dilaksanakan dengan sistem manajemen backyard farming. Namun, tentu Anda harus yakin dan fasih tentang pengertian backyard farming supaya bila Anda gunakan dalam konteks kalimat tidak ganjil atau tidak salah, ya. Kemudian yang lain, misalnya Anda ingin menyampaikan bahwa kambing marica yang konon kabarnya ditemukan di daerah Jeneponto sudah resmi menjadi suatu rumpun tersendiri yang disahkan oleh Peraturan Menteri Pertanian tahun 2014. Lalu, Anda bisa katakan bahwa rumpun kambing marica adalah salah satu plasmat nutfah ternak khas Sulawesi Selatan yang menjadi kekayaan dan sumber daya genetik ternak lokal Indonesia yang harus dilindungi dan dilestarikan karena sudah dalam kondisi endangered status.
Atau bila kita ingin bicara tentang sapi Bali misalnya. Sapi Bali yang berwarna coklat, merah bata, dan memiliki kekhasan warna tubuh di bagian pantat dan keempat kakinya, ternyata pada sapi Bali jantan saat mencapai usia dewasa kelamin atau mature age, akan berubah warna tubuhnya menjadi hitam. Ada pengaruh hormon jantan yaitu testosteron yang mempengaruhi perubahan warna tersebut. Namun, saat sapi jantan tersebut dikebiri atau dikastrasi, maka warna bulu tersebut akan kembali berubah menjadi warna coklat merah bata. Bagaimana? Contoh lain, misalnya stallion dari kuda breed Arab memiliki kualitas genetik yang bagus untuk menjadi pejantan yang baik. Namun untuk menghasilkan performance yang unggul, tentunya harus didukung oleh pakan dan manajemen yang baik. Meskipun kuda adalah hewan monogastrik, namun tetap pakan hijauan diperlukan selain pemberian konsentrat. Seperti itulah gambarannya bila Anda mengerti istilah-istilah peternakan dan Anda bisa gunakan dalam pembicaraan sehari-hari. Masih banyak istilah-istilah peternakan yang perlu dari sekarang Anda cicil untuk mempelajarinya, dan jangan malu untuk menggunakan di saat yang tepat. Anda bisa searching istilah-istilah tersebut dari berbagai situs dan jurnal di internet. Ini hanya contohnya saja. Anda bisa lihat juga dari berbagai peraturan pemerintah. Di situ juga banyak istilah-istilah yang bisa Anda gunakan dan bisa Anda hafalkan. Dan satu cara setelah Anda mencari istilah tersebut, Anda tuliskan istilah yang sudah Anda pelajari dalam satu catatan istilah. Silakan Anda mencari sekitar 100 minimal 100 istilah dalam peternakan dan pengertiannya. Tolong ditulis tangan supaya Anda ada proses membaca, menulis sambil mengingat, mata juga bekerja, karena bila hanya Anda copy paste nanti di print, proses pembelajarannya sangat minim. Tapi bila Anda men-searching, membaca, berpikir, menulis, itu juga mengingat kembali, tangannya menulis, itu juga masuk ke dalam otak, mata juga membantu. Itu proses pembelajarannya lebih kompleks dan mudah-mudahan lebih lama tertinggal dalam ingatan Anda. Jadi tolong ditulis tangan dan perlihatkan hasilnya, nanti difotokan, dibuat file PDF. Hasilnya dikumpulkan melalui room tugas pada Sikola paling lambat tanggal 30 Oktober 2020. Baik, bisa dimengerti? Oke, kita akhiri pertemuan kali ini dan minggu depan kita berpindah pada materi lainnya. Kita akan belajar mulai tentang ternak kecil. Kita akan pelajari domba, kambing, dan babi. Mulai lagi pelajari video untuk pertemuan minggu berikutnya ya. Ayo sekarang kita niatkan untuk bilang I will. Sampai ketemu lagi.